Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laode Ikhwanul Uzlah. Oke, pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Django, yang dimana pada video sebelumnya telah kita pelajari beberapa tutorial mengenai Django. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana display data atau menampilkan sebuah data di Django. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, pertama-tama itu kita perlu mempersiapkan sebuah template untuk Django. Nah, kita buat template. Setelah membuat model, ya, ini pada video sebelumnya kita telah membuat model dengan field dan data yang kita inginkan di dalamnya. Sekarang saatnya kita menampilkan data tersebut di halaman web. Oke, yang pertama-tama adalah kita mulai dengan membuat sebuah file HTML bernama all_members.html dan kita letakkan di dalam folder template. Oke, kita ikuti ke VS Code. Kemudian di sini di template kita buat file baru dengan nama all_members.html. Oke, seperti ini. Kita enter. Nah, setelah itu kita ikuti codingannya. Oke. Berarti satu, kemudian members. Oke. Members. Setelah itu kita buat sebuah unordered list. Kemudian sini person, lalu for, ya, kita lakukan perulangan for x in my members. Sini kita tutup terlebih dahulu n4-nya. Sini n4, oke, n4. Lalu di dalamnya kita buatkan list. Oke, listnya itu seperti ini. X titik first name, X titik first name, kemudian X titik last name. Kita copy, kemudian kita pastikan. Nah, di sini tinggal kita ganti jadi last name. Oke. Nah, bisa kita lihat ada sebuah tanda kurung dan juga persen. Seperti ini ya. Nah, itu adalah sebuah tag Django yang mana memberitahu Django untuk melakukan beberapa logika pemrograman di dalam tanda kurung ini. Nah, di sini logikanya itu adalah melakukan perulangan. Untuk setiap X, ini yang menaungi keseluruhan member ya. Setiap X di dalam my member itu akan di list, yakni yang pertama ada first name-nya, kemudian last name-nya. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ubah tampilannya. Yang dimana di dalam tampilan kita akan mengimpor member model dan mengirimkannya ke template seperti ini. Nah, yang dimana di sini dibuka views.py. Oke, kita kembali ke VS Code, kemudian kita ke views.py. Kita lakukan beberapa modifikasi. Kita ikuti saja seperti ini. Ini http template import loader. Nah, berarti from titik models import member. Jadi seperti ini, import member. Kemudian from titik model. Models. Oke. Setelah itu kita request dev member request-nya, lalu kita buatkan variabel. Variabelnya itu seperti ini, my members. Oke. Kita langsung buatkan di sini my members sama dengan member titik object ya titik all lalu titik values. Oke, seperti ini. Setelah itu template-nya tinggal kita ganti. Yang sebelumnya itu kita menampilkan yang ini, berarti ini my first.html. Kita ganti template-nya ke all members.html. Oke, setelah itu ini kita buatkan konteksnya. Berarti di sini konteks sama dengan kita buka kurung kurawal, lalu my members itu titik 2 ini my members. Oke, kita koma dan return HTTP response-nya, template rendernya itu adalah konteks dan
request. Oke. Konteks dan juga request. Oke, sip, seperti ini. Nah, tampilan member melakukan hal berikut, yang dimana kita membuat my members object ya dengan semua nilai model dari tabel member. Kemudian memuat template all members.html. Berarti nanti yang akan dimuat di browser adalah yang ini. Oke, setelah itu membuat objek yang berisi my members object tersebut. Nah, berarti ini. Dia akan membuat sebuah objek yang berisi my member. Nah, setelah itu mengirim objek ke template, akan dikirimkan ini ke dalam template all members.html dan menghasilkan HTML yang dirender oleh template. Oke, untuk melihat hasilnya, kita jalankan perintah py manage.py run server, kemudian kita cek kembali ke browser. Oke, kita ke command prompt. Nah, di command prompt, pastikan kita berada di sini, di My Tennis Club, yang dimana di dalamnya itu ada manage.py. Oke, berarti di sini kita langsung jalankan saja servernya. py manage.py run server. Oke, seperti ini, kita enter. Nah, dan jika sudah tampil seperti ini, berarti kita sudah bisa mengeceknya di browser. Oke, berhubung saya sudah buka sebelumnya, jadi di sini tinggal kita refresh saja. Dan inilah hasilnya, yang dimana telah tampil yang sebelumnya itu kita isikan di Python shell seperti ini. Ya, ini data-data dari query setnya. Sekarang itu kita sudah tampilkan di browser seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian menambahkan sebuah tautan ke detail. Nah, berarti kita akan membuat sebuah template lagi mengenai detail. Langkah selanjutnya, di halaman web, kita akan menambahkan halaman detail, di mana kita dapat mencantumkan lebih banyak detail tentang anggota tertentu. Nah, mulailah dengan membuat sebuah template baru bernama details.html, yang dimana itu kita buat lagi di dalam folder templates. Oke, berarti kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian di folder templates, kita buat file details.html. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita buatkan HTML-nya, lalu kita ikuti codingannya seperti ini. Di sini H1, kemudian ini sini my members dot first name, kemudian my members dot last name. Oke, setelah itu font dan member size-nya. Di sini P, kemudian font titik 2, my member titik font. Oke, setelah itu di sini my member titik join date. Oke, seperti ini. Tinggal kita ganti di sini member size. Oke, member size. Lalu kita buatkan lagi sebuah href atau link maksudnya, yang dimana itu kita buatkan agar bisa kembali, yakni back to. Nah, hrefnya itu ke members. Oke, seperti ini back to members. Lalu di sini kita isikan membersnya, members. Oke, sip, seperti ini. Sekarang kita tambahkan tautan di template semua anggota, berarti yang ini all membersnya. Nah, kita ke sini, lalu daftar di dalam all member itu kita buat harus dapat diklik dan membawa kita ke halaman detail. Ya, halaman detail dengan ID anggota yang akan kita klik. Oke, jadi di all underscore members ini yang perlu kita tambahkan hanyalah sebuah href. Berarti di sini di bagian li ini kita tambahkan href, ya, yang mengarah ke details, ya, details.html. Kemudian yang dimana itu kita akses berdasarkan ID-nya. Nah, x.id contohnya
Oke, setelah itu untuk X first name dan X last name ini kita masukkan ke dalam sini. Oke, sip, sudah seperti ini. Sekarang kita akan membuat tampilan barunya. Kita ke views.py ya. Kita ke views.py. Kemudian di file tersebut kita setting supaya akan ditangani permintaan masuk ke URL-nya details.html sebelumnya tadi. Oke, berarti di sini tinggal kita tambahkan ini sebuah fungsi untuk details-nya. Oke, ini tinggal kita copy saja ke bawah. Oke, setelah itu kita ganti. Di sini berarti untuk si details-nya, yang dimana parameternya adalah request dan ID. Kemudian untuk my members-nya itu sama dengan member object get ID berdasarkan ID. Oke, berarti di sini get ID sama dengan ID. Oke, seperti ini. Lalu template loader-nya itu kita rubah di sini menjadi mengarah ke details.html. Oke, details.html, kemudian konteksnya masih sama dan HTTP responnya konteks request. Oke, sip, sudah beres. Nah, tampilan detail melakukan hal berikut. Mendapat ID ini, mendapatkan ID sebagai argumen, kemudian menggunakan ID tersebut untuk menemukan catatan yang benar di tabel anggota, kemudian memuat details.html template ini. Selanjutnya membuat objek yang berisi anggota ya. Kemudian mengirim objek ke dalam template dan menghasilkan HTML yang dirender oleh template. Oke, sip, seperti itu. Nah, sekarang kita perlu memastikan bahwa URL details itu menunjuk ke tampilan yang benar dengan ID sebagai parameter. Maka kita buka urls.py yang terletak di dalam folder member. Nah, ini urls.py. Oke. Kemudian di bagian URL patterns-nya kita tambahkan sebuah daftar. Nah, berarti di sini kita tambahkan sebuah daftar lagi. Yang dimana untuk path-nya itu dari members mengarah ke details. Details, setelah itu menggunakan pengaksesan berdasarkan ID. Integer ID. Oke. Setelah itu views-nya yang mengarah ke details. Oke. Views yang maksudnya di sini, views ini itu mengambil ini details. Oke. Views details dengan name-nya kita samakan saja, berarti details. Oke, sip, seperti ini. Jika sudah seperti ini, sekarang langkah selanjutnya adalah kita jalankan servernya untuk melihat hasilnya. Oke, berarti kita ke command prompt. Kemudian di sini kita Ctrl+C terlebih dahulu. Lalu kita jalankan ulang servernya. py manage.py run server. Oke, seperti ini. Oke, dan bisa kita lihat di sini terjadi kesalahan. Kita cek kembali ke Visual Studio Code-nya. Ya, ini all underscore member itu kan kita gunakan objek atau variabelnya my members. Nah, seharusnya di detail itu tidak kita gunakan lagi ini, tapi kita gunakan sebuah objek atau variabel baru. Berarti kita hapus saja S-nya ini supaya membedakan. Nah, berarti my member. Oke, seperti ini saja. Kemudian kita kembali ke views.py dan sini untuk detailsnya my member. Oke. My member. Kemudian di sini juga my member. Di sini juga my member. Setelah itu ke URLs-nya di sini pas. Sip, seperti ini. Kita jalankan ulang. py manage.py run server. Kita enter. Oke, sip, sudah muncul seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, dan bisa kita lihat untuk setiap member ini sudah menjadi sebuah link atau href yang kita aturkan di all member seperti ini. Oke, jadi ketika kita klik, misalnya Ikhwan Uzla ini kita klik, maka akan mengarah seperti ini. Yang hanya menunjukkan ID yang hanya khusus mengarah ke sini, Ikhwan Uzla, dan seperti ini. Kita back to member,
kembali ke membernya. Kita klik lagi anggota selanjutnya, kalau ada uzlah seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kita back to member, begitu pula seterusnya. Oke, saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah template master. Nah, yang dimana tag-nya itu diperluas. Pada halaman sebelumnya, kita membuat dua template. Satu untuk mendaftar semua anggota, yang ini mendaftar semua anggota. Kemudian satu untuk rincian tentang anggota. Oke. Template memiliki sekumpulan kode HTML yang sama untuk kedua template. Django menyediakan cara membuat template induk yang dapat kita sertakan di semua halaman untuk melakukan hal yang sama di semua halaman. Nah, mulailah dengan membuat sebuah template bernama master.html dengan semua elemen HTML yang diperlukan. Oke, berarti kita buat lagi di dalam folder templates-nya. Folder templates, kita buat master.html. Oke, kemudian di master.html ini kita buatkan seperti ini. Kita ikuti saja. Untuk detailnya itu menggunakan seperti ini, kemudian persen. Nah, blok title ya, blok title, kemudian end block. Oke. Kemudian hit body, nah di sini block content dan end block. Ini kita copy saja. Dan di bodinya ini tinggal kita pastekan. Dan kita enter. Oke, bisa kita lihat ada tag blok Django di dalam title element dan body. Nah, itu adalah sebuah penampung. Ya, jadi ini dengan ini adalah sebuah penampung yang dimana akan memberitahu Django untuk mengganti blok tersebut dengan konten dari sumber lain. Sekarang kita lakukan pengubahan template. Kedua template, all members HTML dan details HTML, dapat menggunakan master.html. Nah, hal ini dilakukan dengan menyertakan template master dengan tag extend dan menyisipkan satu title block dan satu content block. Oke, kita langsung ikuti saja seperti ini. Di anggota berarti all members.html. Di all members.html yang perlu kita tambahkan itu adalah di sini kita extendkan master.html. Oke, berarti misalnya di sini di head-nya pastikan seperti ini, lalu extends master.html. Oke, setelah itu untuk titelnya terkopikan block title and block to my tennis club list of all members. Oke, setelah itu untuk kontennya berarti di sini tinggal kita tambahkan juga seperti ini. Ini tinggal kita pindahkan di bawah sini. Kemudian di sini detail kita ganti menjadi konten. Oke, selanjutnya di bagian detail. Nah, di bagian detail itu juga sama, kita tambahkan extend master HTML, kemudian blok detailnya dan juga blok kontennya. Detail kita extenskan master HTML, kemudian detailnya details about. Oke. My member first name, my member last name. Oke. Oke. Setelah itu blok konten. Oke, sip, beres sudah seperti ini. Sekarang kita akan melihat hasilnya. Kita ke sini. Nah, dan di sini servernya masih berjalan ya. Jadi tinggal kita refresh saja di browser.
Kita lihat hasilnya. Nah, ini yang pertama. My Tennis Club list of all member. Ya, ini di satu template yakni master.html. Ya, yang dimana master.html ini sekarang sudah menggabungkan kedua template ini, all member dan juga detail. Nah, ini yang pertama muncul, My Tennis Club list of all member. Ini bisa kita lihat. Kemudian kita klik salah satu member. Nah, masuk di sini. Details about Ikhwan Uzlah. Oke. Dia masuk ke details dengan blok titelnya seperti ini dan kita extendkan dengan master.html. Oke. Kita kembali back to member. Kita klik lagi misalnya yang Laode Uzlah. Nah, details about Laode Uzlah. Oke, sip, seperti itu. Sekarang kita kembali ke sini, kemudian kita lanjut menambahkan sebuah halaman indeks utama. Nah, pada proyek ini kita membutuhkan sebuah halaman utama. Halaman utama akan menjadi halaman arahan ketika seseorang mengunjungi folder root proyek. Sekarang kita mendapatkan kesalahan saat mengunjungi folder root proyek kita. Oke, bisa kita tes. Di sini kan members. Coba kita tes hilangkan membersnya, jadi hanya seperti ini. Nah, betul. Terdapat sebuah kesalahan seperti ini. Maka kita harus memulai dengan membuat sebuah template lagi bernama main.html. Yang dimana kita buatkan lagi di dalam folder templates. Oke. Berarti di folder templates kita buat file main.html. Oke, sip, seperti ini. Setelah itu seperti ini. Oke, kemudian di main.html ini kita lihat extend, block title, block content, and block. Oke, kita copy saja yang ada di details. Ya, seperti ini. Ctrl A, Ctrl C, kemudian di main.html, Ctrl A, Ctrl V. Oke, kita rubah beberapa. Extend master HTML, masih tetap. Kemudian blok detailnya adalah My Tennis Club. Di sini My Tennis Club. Oke, selanjutnya untuk blok kontennya. Blok kontennya My Tennis Club. My Tennis Club. Kemudian member. Oke, members. Selanjutnya paragraf check out all. Oke, paragraf ID. Check out all. Nah, harfnya itu yang mengarah ke members. Oke, sip, seperti ini. Oke, setelah itu kita buat tampilan baru. Nah, berarti di views.py kita tambahkan sebuah fungsi yang akan memuat tampilan baru bernama main yang akan menangani permintaan masuk ke root project. Oke, berarti tinggal kita tambahkan seperti ini. Kita ke views.py, di sini member, kemudian ini views.py. Lalu kita tambahkan sebuah fungsi yang memuat untuk main, ya, main kemudian request. Lalu di sini tinggal kita copy yang ini template dan return HTTP response-nya. Kemudian konteksnya kita hapus. Untuk loader get template-nya itu kita arahkan ke main.html, ya, main.html, kemudian HTTP responnya template render. Ini kita kosongkan. Oke, sip, sudah seperti ini. Nah, tampilan main melakukan hal berikut. Memuat main.html template. Ya, berarti template main.html yang akan dimuat. Oke, setelah itu menghasilkan HTML yang dirender oleh template. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan URL-nya. Yang dimana kita harus memastikan bahwa URL root mengarah ke tampilan yang benar. Berarti kita buka urls.py yang ini.
Kemudian kita tambahkan lagi sebuah path untuk mengarah ke tampilan utama di URL patterns-nya. Nah, berarti di sini bisa kita lihat members detail. Nah, berarti kita tambahkanlah di sini path-nya itu adalah sebuah path kosong. Sebuah path kosong. Kemudian yang mengarah ke views.main, ya, views.main dengan nama main atau halaman utamanya. Oke, sip, sudah seperti ini. Sekarang kita akan melihat untuk bagaimana agar supaya kita tambahkan lagi sebuah tautan agar kembali ke halaman utama. Nah, halaman anggota itu tidak memiliki link untuk kembali ke indeks atau halaman utamanya. Jadi, mari kita tambahkan itu di all members HTML template di content block-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. End block ini masih tetap member. Nah, berarti setelah blok konten ini kita tambahkan sebuah paragraf dengan href yang mengarah ke home. Oke. Berarti di all member, ya, setelahnya blok konten kita tambahkan sebuah paragraf, kemudian href. Nah, hrefnya itu yang mengarah ke home. Oke, seperti ini. Oke. Jika sudah seperti ini, sekarang kita lihat kembali hasilnya. Kita ke command prompt. Nah, dan di sini servernya masih berjalan. Jadi, langsung kita lihat saja hasilnya di browser. Oke. Bisa kita tambahkan terlebih dahulu si members-nya. Kita cek. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini. Ketika kita klik home, maka nanti akan mengarah ke halaman indeksnya, yang dimana untuk addressnya itu hanya 127.001.8000 dan tidak ada mengakses yang lain. Oke, kita tes mengarah ke home. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke Django 404 yang dimana halaman tidak ditemukan. Nah, jika kita mencoba mengakses halaman yang tidak ada atau sebuah kesalahan 404, Django mengarahkan kita ke tampilan bawaan yang menangani kesalahan 404. Ya, kita akan mempelajari cara menyesuaikan tampilan ini, tetapi pertama-tama kita coba minta halaman yang tidak ada. Di jendela browser, misalnya kita ketik seperti ini, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke, bisa kita tes. Sini misalnya saya isikan uzlah seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, page not found 404. Bisa kita lihat. Nah, seperti ini, page not found. Oke, lalu jika kita mendapatkan hasil pertama, kita diarahkan ke template Django 404 yang bawaannya. Namun, jika kita mendapatkan hasil kedua, berarti seperti ini, maka debug sudah diatur ke true dalam pengaturan kita, dan kita harus mengaturnya menjadi false agar bisa diarahkan ke template 404. Nah, hal ini dilakukan dalam file settings.py yang terletak di folder proyek. Ya, berarti kita ke file settings.py. Sini settings.py. Kemudian setelah itu kita akan menyetel property debug ke false dan mengizinkan proyek dijalankan dari host lokal kita. Kita cari yang bagian ini, security warning. Caranya kita Ctrl F, kemudian kita tuliskan security warning. Oke, ini dia. Kemudian kita ganti debug true-nya menjadi false. Oke, sip. Sudah seperti ini. Sekarang, ya, ketika debug sama dengan false, Django mengharuskan kita menentukan host yang akan mengizinkan proyek Django ini dijalankan. Dalam produksi ini, kita harus mengganti dengan nama domain yang sesuai. Nah, untuk contoh singkatnya, untuk allowed host-nya, itu kita isikan saja bintang seperti ini. Berarti di sini, tinggal kita tambahkan bintang. Oke, sip. Sudah seperti ini. Kemudian sekarang, di jendela browser, kita ketikkan kembali bilah alamatnya dan akan mendapatkan template 404 bawaan seperti ini. Oke, kita langsung coba. Nah, di sini kita langsung enter atau refresh. Ya. Oh ya, ini problem loading
page. Oke, berarti nah di sini rupanya kita aktifkan terlebih dahulu servernya. Run server. Oke, servernya sudah kita aktifkan kembali. Kita coba. Sini kita refresh. Nah, dan inilah template bawaan 404-nya, yakni not found, the request resource was not found on the server. Oke, sip, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menyesuaikan template 404-nya. Nah, yang dimana Django nantinya akan mencari berkas bernama 404.html di dalam folder template dan menampilkannya ketika ada kesalahan 404. Jika tidak ada berkas seperti itu, Django memperlihatkan not found atau tidak ditemukan. Ya, yang seperti ini. Ini berarti template bawaannya. Nah, namun untuk kita menyesuaikan pesan ini sesuai keinginan kita, maka yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah file di template folder dan memberi nama 404.html dan mengisinya dengan apapun yang kita inginkan. Jadi kita langsung coba. Nah, di sini kita ke template, kemudian kita buat file baru yang bernama 404.html. Oke, setelah itu kita buatkan, misalnya di sini titelnya adalah wrong address. Oke, lalu di sini H1, oops, di sini H2-nya kita ikuti saja. I cannot find the file you requested. Oke, sip, seperti ini. Kemudian kita coba kembali ketikkan atau refresh di jendela browser kita, sehingga hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini. Oke, kita langsung coba. Ini kita refresh saja. Nah, dan sekarang jikalau kita mengetikkan sebuah alamat yang tidak terdapat pada project Django kita, misalnya Ikhwanul seperti ini, kemudian kita enter, maka 404 yang akan ditampilkan adalah seperti ini, sesuai hasil keinginan kita yang kita edit di sini, di file 404.html. Nah, dan yang inilah akan ditampilkan. Oke, sip, seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian menambahkan sebuah tampilan tes. Nah, tampilan tes itu ketika menguji aspek-aspek berbeda dari Django. Nah, yang dimana adalah sebuah ide bagus untuk memiliki tempat untuk menguji kode tanpa merusak proyek utama. Oke, bagian ini merupakan opsional, tetapi jikalau kita ingin mengikuti semua langkah, maka kita harus menambahkan tampilan pengujian yang persis seperti yang akan kita buat di bawah ini. Oke, kita langsung coba. Yang dimana yang pertama, menambahkan tampilan. Nah, kita akan mulai dengan menambahkan sebuah tampilan yang disebut pengujian di views.py. Ini member, detail, kemudian main. Nah, di sini kita tambahkan testing. Oke, berarti kita mengarah ke views.py. Kemudian di sini tinggal kita tambahkan dev testing. Oke, seperti ini. Kemudian untuk testingnya itu kurang lebih sama seperti ini. Berarti tinggal kita copy aja yang ini. Nah, di sini tinggal kita ganti menjadi testing. Kemudian request, template laddernya di template.html. Request template.html. Kemudian konteksnya itu kita ikuti saja. Fruits. Lalu dalam list apple, banana, cherry. Oke. Return HTTP response, template render, konteks, dan request. Oke, kemudian URL. Kita harus memastikan bahwa URL yang masuk ke testing akan dialihkan ke tampilan pengujian. Nah, ini dilakukan pada file urls.py di folder member. Berarti ini di folder member. Oke. Kemudian kita tinggal sesuaikan URL patterns-nya, kita tambahkan path testing. Oke, berarti di sini path, yang dimana path-nya itu adalah
testing, oke, pet testing. Kemudian di sini kita arahkan untuk ke views testing dengan name-nya adalah testing. Oke, views sini testing. Oke, seperti ini. Kita koma. Oke, sip. Sekarang kita lanjut lagi untuk template testnya. Nah, kita juga memerlukan sebuah template di mana kita bisa bermain-main dengan kode HTML dan Django. Kita mungkin memperhatikan bahwa ada referensi ke template dalam tampilan pengujian. Nah, kita buat template bernama template.html di folder template. Oke. Di folder template, kita buat template.html. Oke, seperti ini, template.html. Kemudian, kita buka file tersebut dan masukkan kode seperti ini. Ya, berarti di template.html ini kita ikuti saja for x in fruit and for. Oke, berarti di sini seperti ini, kemudian persen, kemudian seperti ini for x in fruits. Fruits ini yang kita buatkan tadi di mana nih? Di views. Ya, ini fruits. Oke. Template. Nah, for x in fruits dan kita paste di sini itu n4 ya. n4. Oke. n4. Kemudian kita isikan di dalamnya yakni h1 x 1 x. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan keterangan. Kita ikuti saja, misalnya in views.py you can see what the fruits. Okay, see what the fruits variable look like. Okay, variable looks like. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita langsung jalankan dan lihat hasilnya. Oke, kita pastikan terlebih dahulu servernya masih berjalan. Nah, sekarang tinggal kita arahkan agar mengarah ke testing, ya. Kita arahkan supaya mengarah ke testing. Testing. Oke, seperti ini. Nah, dan bisa kita lihat testingnya sekarang sudah berhasil. Ada apple, banana, dan cherry beserta dengan keterangannya. Oke, sip, seperti itu. Oke, saya kira itulah mengenai Django Display Data yang dimana kita telah belajar bagaimana cara menampilkan sebuah data pada Django. Oke, untuk video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sebuah sistem administrasi di Django atau yang biasa dikenal itu dengan Django Admin. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga pemaparan dan implementasi yang saya berikan dapat dipahami dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya di Django Admin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.